Selamat datang di pembahasan soal SIMAK UI tahun 2021 bidang studi fisika. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Sebuah dinding terdiri dari 4 lapisan dengan konduktivitas termal K1 adalah 0,06 Watt per meter Kelvin, K2 adalah 0,04 Watt per meter Kelvin, dan K1 adalah 0,12 Watt per meter Kelvin. K2 tidak diketahui. Ketebalan dengan lapisan L1 adalah 1,5 cm, L2 2,8 cm, dan L4 3,5 cm ya. L2 tidak diketahui. Temperatur yang diketahui T1 30 cm 30 derajat Celcius, T12 adalah 25 derajat Celcius, dan T4 adalah 10 derajat Celcius. Temperatur T34 adalah berapa? Apakah A 2,1 derajat Celcius, B min 4,2 derajat Celcius, C min 8,4 derajat Celcius, D 4,2 derajat Celcius, dan E adalah min 2,1 derajat Celcius. Ya, konsep utama mengerjakan soal ini adalah konsep tentang perpindahan energi secara konduksi ya. Ini terjadi pada benda padat ya. Nah, ini kurang lebih mungkin emas, perak ataupun tembaga yang lainnya ya. Yang pasti pada benda-benda padat. Oke, kalau kalian lihat ini perbandingan ataupun kesamaan bahwa daya hantar kalor secara konduksi bernilai sama di setiap sambungan ya, bahwa Q per T pada sambungan 1 sama dengan Q per T pada sambungan 2 sampai dengan Q per T pada sambungan ke-4 ya. Nah, karena yang diketahui ini kisaran 1 dan 4 sementara 2 nggak ada, kita lewatkan saja. Jadi kita ambil Q per T pada sambungan 1 dan Q per T pada sambungan 4 ya. Q per T mempunyai formula K dikali A dikali delta T dibagi L. Maka pada sambungan 1 dan 4 nilainya sama ya. Karena luas permukaan sama, A itu bisa kita coret. K1 0,06, delta T1 adalah 30 min 25 dibagi L-nya adalah 1,5. Sama dengan K4 adalah 0,12, delta T-nya adalah T sambungan itu 3 dan 4 dikurang T4 sendiri min 10 dibagi panjangnya adalah 3,5 cm ya. Biarkan dalam unit cm tuh sama-sama kita coret juga kalau kita ubah ya. Kemudian kalikan dan hitung maka didapatlah T antara 3 dan 4 itu adalah min 4,2 derajat Celcius. Ini adalah review jawaban dari salah satu teman YouTube juga, dan saya terangkan ulang ya. Seperti itu ya. Nomor berikutnya, sebuah alarm akustik memancarkan gelombang akustik 27 kHz. Frekuensi ketukan antara sumber gelombang dan yang dipantulkan dari jarum yang berjalan dengan kecepatan rata-rata 0,85 meter per second. Langsung dari alarm ya. Kecepatan bunyi adalah 329 meter per second. Adalah berapa ya? Apakah 104,9, 139,5, 45,9 Hz, 69,7 atau 217,9 Hz. Konsep yang kita pakai ini adalah efek Doppler ya. Jawabannya kurang seperti ini. Ya, review jawabannya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah konsep efek Doppler. Ketika ada pendengar dan sumber, pendengar menjauh, ada pendengar mendekat. Kalau menjauh negatif, mendekat positif. Sumber kebalikannya, ketika mendekat negatif dan menjauh adalah positif ya. Formula yang bawah itu bahwa FP atau frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah V plus minus PP dibagi V plus minus PS dikali Fs ya, dengan kondisi Vs itu 0 ya, karena diam, sumbernya ini diam.
Frekuensi sumber adalah 27 kHz atau 27.000 Hz ya. Nah, kemudian VP ini 0,85 meter per second dan mendekat, positif karena mendekat ya. V 329 meter per second, cepat rambat gelombang bunyi di udara. Oke, dengan memasukkan FP adalah V plus minus VP dibagi V plus minus PS kali Fs ya. Ini plus langsung Vs nya itu 0, jadi kita nggak usah tulis bawahnya itu. V adalah 329, kemudian VP adalah 0,85, V adalah 329 dikali 27.000 ya frekuensi sumbernya. Hitung, ini adalah kurang lebih 27.069,7 Hz ya. Maka perubahan frekuensi adalah FP min Fs 27.069,7 dikurang 27.000. Jadi sama aja 69,7 Hz ya. Seperti itu. Mudah-mudahan mengerti, itu review jawabannya seperti itu. Nomor berikutnya, sebuah tabung raksa dengan posisi mendatar mempunyai diameter 14 mm dengan panjang 24 cm, mempunyai aliran raksa dengan debit mencapai 0,4 liter per menit. Diameter tersebut apabila debitnya menjadi 2 kali lipat dari debit awalnya, namun perbedaan tekanan masih sama ya. Viskositas raksa 1,5 milipascal second adalah berapa? Ya, review jawabannya adalah seperti ini. Kita gunakan hukum Poisson ya, atau Poisson law, di mana Q atau debit itu delta volume per delta T sama dengan VR pangkat 4 dikali delta P atau perubahan tekanan dibagi 8 eta itu adalah viskositas ya, dikali L itu adalah panjang lintasan. Nah, ketika debit 2 ini adalah 2 kali debit 1, maka diameter 2 ini berapa? Jawabannya adalah dengan perbandingan Q1 Q2 itu sebagai perbandingan diameter pangkat 4 ya, menurut hukum Poisson. Maka di sini ada Q dibagi 2Q akan sama dengan 14 pangkat 4 dibagi D2 pangkat 4 ya. Maka D2 pangkat 4 sama dengan 14 pangkat 4 dikali 2. Kemudian di akar 4 ini sama dengan 14 akar 4 dari 2. Nah, ini review jawabannya menunjukkan ini di atas 14. D2 ini jadi 16,64 ya. Ini mungkin menggunakan kalkulator ya, tapi jawabannya seperti itu. Nomor berikutnya, sebuah gas argon dengan massa 400 gram memuai secara isotermal pada temperatur 50 derajat Celcius sehingga mengakibatkan volumenya naik menjadi 3 kali lipat dari volume awalnya. Berapa usaha yang dilakukan dengan massa jenis argon jika tekanan akhirnya adalah 2 atmosfer ya. Massa molar argon ini adalah 40 gram per mol. Ya, dengan yang diketahui massa 400 gram, suhu 57, kita ubah dalam Kelvin jadi 330 Kelvin ya. Volume kedua adalah 3 kali volume awal, tekanan kedua adalah 2 atm atau 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. MR massa relatif adalah 40 gram per mol ya. Mana mol itu adalah gram per mr ya, m per mr. Maka pada saat isotermal atau suhu tetap ya, usaha itu sama dengan nRT logaritma natural dari V2 per V1. Mol adalah 400 per 40 dan R itu bilangan gas 8,314, suhu 330, dan kita ubah dalam Kelvin ya. Kemudian logaritma natural dari perbandingan V2 dengan V1 itu adalah 3 ya. Nah, 3V1 dibagi V1, maka nanti adalah logaritma natural dari 3.
27.436,2 dikali logaritma natural 3. Jadi sekitar 30.142 Joule ya. Kita gunakan kalkulator ini kayaknya. 30,142 kilojoule. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah massa jenis itu adalah diturunkan dari PV sama dengan nRT, maka massa per volume itu jadi P dikali M dibagi R per T ya. P 2 kali 10 pangkat 5 dibagi RT 8,314 dikali 330 menghasilkan 2,639 kg per meter kubik ya. Jadi jawabannya adalah 30.142 dengan 2,689. Jawabannya adalah yang D ya, kalau optionnya itu. Nomor berikutnya, sebuah balok A dengan berat 102 Newton dan balok B dengan berat 32 Newton. Koefisien gesek antara benda A dan bidang miring mu S 0,56 dan mu K 0,25. Sudut yang dibentuk adalah 30 derajat terhadap bidang horizontal ya. Misalkan arah positif adalah ke arah balok B. Percepatan balok A jika bergerak dalam posisi diam adalah berapa ya? Apakah 58, 49, 19, 0 ataupun 88? Review jawabannya kurang lebih seperti ini ya. Ketika kita gambarkan balok A, dia memiliki beban berat WA ya, maka proyeksi vektornya menjadi WA sin theta paralel terhadap bidang miring dan W cos theta tegak lurus terhadap bidang miring ya. Kemudian ada tegangan tali T, ada G normal N. Bergerak dengan percepatan A ke atas paralel terhadap bidang miring ya. Dan B juga memiliki berat WB ya, dengan kondisi tegangan tali ke atas dan percepatan jatuh ke bawah A ya. Nah, kalau kita tinjau masing-masing benda ya, benda A pada sumbu Y total gaya sama dengan 0, maka N min W A cos theta sama dengan 0, maka G normal sama dengan WA cos theta ya. Ini kalau kita hitung 102 dikali cos 30 setengah akar 3 ya, kurang lebih 88,3 Newton. Dan kita memiliki gaya gesek statik dan kinetis ya. Gaya gesek statis 0,56 kali gaya normal 88,3 menghasilkan 49,5 Newton. Dan gaya gesek kinetis 0,25 dikali 88,3. Nah, sepertinya enggak kita pakai nih ya. Kita cek dulu. Benda A dia memiliki vektor gaya WA sin theta ditambah gaya gesek statis sama dengan 102 dikali sin 30 setengah ya, tambah 49,5 ya, gaya gesek statis. Maka 51 ditambah 49,5 100,5. Dan benda B adalah 32 Newton ya. Maka kecenderungannya dia adalah diam ya. Karena benda A ini tidak punya arah terhadap ke arah B ya, tapi ke arah turun ke bawah, maka percepatan ke arah positif ke arah B ini bersifat 0. Demikian review jawaban soal ini ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lihat nomor berikutnya. Jika R 1 kilo ohm dan E adalah 250 volt pada gambar di bawah, besar dan arus pada kawat horizontal AE ini adalah berapa ya? Apakah 20 mA, 40 mA, 30, 60 atau 50 mA? Perhatikan sama
bagan atau diagram rangkaian tersebut ya. Rangkaian terdiri dari R, 2R, 3R, 4R, dan ada sebelah kiri dan kanan GGL, E dan 2E ya. Di mana setiap R itu adalah 1 kilo ohm dan E adalah 250 volt. Nah, pembahasannya kurang lebih seperti ini. Belah rangkaian menjadi 4 cabang di titik tengah itu ya, ada VC. Sebelumnya VC belum kita ketahui ya, pada akhirnya dapat 240 ya. Pecahan dari kuat arus itu I1, I2. Masuk adalah I1, I2 dan keluar adalah I3, I4 ya. I1 pada hambatan R, I2 pada hambatan 2R, I3 dan I4 ya, posisi bawah itu yang pada hambatan 3R dan 4R. Nah, coba kalian lihat ke kanan ya. Pada titik ABC ini rangkaian tertutup, maka berlaku bahwa VAE itu adalah 0 ya. Artinya VA ini sama dengan VE ya. Kemudian dengan metode node, tinjau bagan dari plus E yang sebelah kiri, kemudian ada R1, ada VC, ada 2R, dan sebelah kanan adalah ada 2E. Di bawahnya ada 4R dan 3R ya. Ini berlaku bahwa total beda potensial ini bernilai 0. Itu kalau kita lihat dari sisi atas ya, VC dikurang E dibagi R, tambah VC dibagi 4R yang bawah. Kemudian VC dibagi 3R, ditambah yang kanan VC min 2E dibagi 2R, totalnya harus sama dengan 0 ya. Konsep tegangan pada rangkaian tertutup. Nah, jumlah ya, 12 VC dan seterusnya. Kemudian penyebut di bawah itu dalam bentuk 12R sama dengan 0. Dengan mengkali silang ya, 12R kali 0 itu kan 0, sehingga di atas itu didapatkan bahwa 25 VC sama dengan 24E ya. VC akan sama dengan 24E, E itu 250 volt ya, dibagi 25. Nah, ini menghasilkan 240 volt. Tegangan di titik C adalah 240 volt. Maka kalau kita coba cari I1 dan I2 ya, I1 itu berarti E dikurang 240 ya. E dikurang VC itu dibagi hambatannya 1000 sama dengan 0,01 ampere ya, atau dikali 1000 jadi 10 mili ampere. Dan I2 adalah 2E dikurang VC ya. 2E artinya 500 ya, 2 kali 250 dikurang 240 dibagi 2000 sama dengan 260 dibagi 2000 ya, 0,13 atau 130 mili ampere. Nah, kemudian kalau kita buktikan I3 I4 itu, I3 itu adalah VC dibagi tegangan hambatan dia 240 dibagi 3000 ya, 0,08 ampere atau 80 mili ampere. Dan I4 adalah 240 atau VC dibagi 4R, 4000 ya. Ini menghasilkan 0,06 ampere atau 60 mili ampere. Nah, kalau kita buktikan secara hukum Kirchhoff ya, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya. I1 ditambah I2 sama dengan I3 tambah I4 ya. Terbukti itu totalnya 140 mili ampere ya. Oke, kemudian kalau kita buktikan VAE sama dengan 0 ya. VAE sama dengan min E ditambah I kali R dikurang I2 kali 2R ditambah 2E ya. Min 250 ditambah 10 dikurang 260 ditambah 500 menghasilkan 0 ya. Itu terbukti ya, dua-duanya bahwa di atas itu adalah berupa rangkaian tertutup ya. Total E sama dan total V sama dengan 0. Nah, kemudian seperti ini kelanjutannya.
Kita tinjau node voltage di sebelah kiri atas ya. Bahwa plus E ada R, ada 4R, dan di situ VA mengalir arus I. Maka bisa disebut bahwa VA dikurang E dibagi R ditambah VA dibagi 4R ya, dikurang I sendiri sama dengan 0 ya. Maka bisa dilihat 4 VA min 4E ditambah VA min 14 R ya dibagi 4R I dikali 4R ya atas itu ya, disetarakan bawahnya, maka sama dengan 0, atau 5 VA sama dengan 5 VA min 4E min 4IR sama dengan 0. Dan sebutlah 5 VA sama dengan 4E ditambah 4IR ya. Dan kemudian kita tinjau sebelah kanan atas ya. Itu ada 2R, ada 2E, hambatan 3R bawahnya. Di situ ada VA ya. Seperti yang tadi bahwa VA dikurang 2E dibagi 2R ditambah VC per 3R ditambah I sama dengan 0 ya. Samakan penyebut di 6R, maka atas itu 3 VE min 6E ditambah 2 VE plus 6IR per 6R sama dengan 0 ya. Disederhanakan 5 VE sama dengan 6E min 6IR ya. Nah, kemudian seperti konsep yang atas sebelumnya bahwa VAE itu 0, VA sama dengan VE ya, kalikan 5 VA sama dengan 5 VE supaya gampang saja, karena di atas persamaannya udah dalam bentuk 5 ya, 5 VA dan 5 VE. 5 VA adalah 4E ditambah 4IR dan 5 VE adalah 6E dikurang 6IR ya. Dapatlah 10I kali R sama dengan 2E. I sama dengan 2E dibagi 10R. E kita ganti 250 dan R kita ganti dengan 1000 ya. Jadi 500 dibagi 10.000 ya, sama dengan 0,05 ampere. Artinya sama dengan 50 miliampere. Nah, kurang lebih seperti itu review jawabannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjut nomor berikutnya. Arus terbesar ketika amplitudo terbesar ini terjadi ketika frekuensi rangkaian RLC penerima sama dengan frekuensi rangkaian RLC pemancar. Sebab terjadi dengan mengatur nilai impedansi dari rangkaian penerima, sehingga frekuensi sudut rangkaian penerima sama dengan frekuensi sudut rangkaian pemancar. Oke, ini adalah tentang rangkaian RLC ya. Pembahasannya kurang lebih seperti ini reviewnya ya. Arus terbesar ya itu gini. Rangkaian frekuensi penerima sama dengan ya, rangkaian pemancar itu terjadi resonansi ya. Artinya kalau terjadi resonansi ini Z atau impedansi itu yang rumusnya R kuadrat plus XL min XC kuadrat ya, R dan XL kita ganti dengan omega L dan XC kita ganti 1 per omega C. Karena terjadi resonansi, XL ini sama dengan XC ya. Sehingga frekuensi resonansi yang terjadi ini sama dengan 1 per 2 V akar LC ya. Ini benar-benar dan keduanya berkaitan erat ya, karena bicara tentang frekuensi resonansi pada rangkaian RLC. Jadi benar-benar berhubungan. Jawabannya adalah yang A ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Nomor berikutnya, sebab akibat lagi. Udara basah lebih padat dalam uap jenuh. Sebab
udara dalam uap air berada pada suhu yang sama dan gas-gas tersebut memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang sama. Oke, kita cek satu persatu hubungan sebab akibat ini. Apakah benar udara basah ya lebih padat dalam uap jenuh? Udara basah pengertiannya adalah udara kering ditambah uap air. Dan uap jenuh itu pada batas maksimal. Jadi pernyataan atas ini benar ya, udara basah lebih padat dalam uap jenuh. Dan kemudian pernyataan yang kedua, udara dalam uap air berada pada suhu yang sama dan gas-gas tersebut memiliki energi kinetik molekul rata-rata yang sama. Nah, ini menurut review di sini adalah salah ya. Jadi bukan nilainya sama energi kinetik ataupun suhunya. Sehingga jawaban pernyataan atas itu benar, pernyataan bawah salah. Jadi jawabnya adalah C ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Kita lihat nomor berikutnya. Jika dua partikel memiliki energi kinetik yang sama, momentumnya sama selama mereka bergerak di sepanjang garis paralel. Sebab momentum linear dipertahankan karena tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Oke, coba kita cek satu persatu pernyataan ataupun alasannya ya. Oke, ketika energi kinetik 1 sama dengan energi kinetik 2, artinya momentum sama ya, P1 sama dengan P2. Asal dalam kondisi paralel ya, tidak belak-belok. Karena berkaitan dengan kecepatannya ya. Mana energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, maka V sama dengan akar 2 energi kinetik dibagi massa ya. Maka hubungan P momentum dengan energi kinetik itu bahwa momentum sebanding dengan akar energi kinetik. Sebab momentum linear dipertahankan karena tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem ya. Ini menurut pembahasan ini ya benar juga, tapi tidak menunjukkan hubungan ya. Tidak menunjukkan hubungan. Tidaknya itu karena yang bawah itu bercerita ataupun berkaitan dengan gaya eksternal ya. Itu nggak ada pengaruh gaya eksternal. Jadi benar-benar tidak berhubungan. Jawabannya adalah B ya. Nomor berikutnya, jika bayangan suatu objek dibentuk lensa konvergen, pernyataan berikut yang benar adalah bayangannya maya. Yang kedua, bayangannya nyata. 3, bayangannya tegak. Atau 4, semua jawaban di atas salah. Nah, pembahasannya adalah ini. Jika bayangan suatu benda dibentuk oleh lensa konvergen, lensa cekung. Ini mungkin salah ya, lensa cembung ya, lensa cembung positif. Ya, pernyataan berikut yang benar adalah kalau lensa cembung berarti itu gambarnya salah ini ya. Ini positif berarti bayangan yang dibentuk itu diantaranya ketika di 1 itu terjadi di 4 berarti maya ya. Maya dan tegak ya, maya dan tegak. Bayangan berada di ruang benda ya. Sementara setiap bayangan yang berada di ruang benda itu biasanya adalah tegak. Jadi jawabannya adalah maya dan tegak. 1 dan 3 berarti B ya. Yaitu ada kesalahan ya dari pembuat jawaban itu lensa cembung dan gambarnya juga harusnya lensa cembung ya. Tapi jawabannya sudah benar ya. Tegak dan maya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. 2 sampel dari nuklida radioaktif yang sama disiapkan. Sampel G memiliki aktivitas awal 2 kali
lipat sampel H. Setelah kedua sampel tersebut melewati 5 waktu paruh, bagaimana perbandingan aktivitas mereka? Apakah G memiliki aktivitas yang lebih rendah dari H? Apakah G memiliki aktivitas 2 lipat H? Apakah G dan H memiliki aktivitas yang sama? Dan apakah G memiliki lebih dari 2 kali aktivitas H? Ya. Ini tentang waktu paruh ya. Pembahasannya seperti ini kurang lebih. Ketika aktivitas awal G 2 kali aktivitas awal H ya, dengan memasukkan bahwa rumus waktu paruh adalah A sama dengan A0 setengah pangkat T per T setengah ya. Ini akan didapatkan pasti AG ini adalah 2 kali AH ya. Atau karena pada saat 5 kali waktu paruh berarti ya pasti lebih besar ya. Jadi aktivitas G ini pasti lebih besar daripada aktivitas H. Sini disimpulkan bahwa jawaban 2 dan 4 yang benar ya. Tapi yang saya lihat sepertinya 4 ya, 4 saja. Lebih besar tapi tidak sama dengan 2 kalinya ya. Setelah 5 kali waktu paruh. Jadi 4 saja jawabannya harusnya ya. Oke, seperti itu. Kalau 4 saja jawabannya berarti ini adalah D ya. D. Harus jelas bukan 2 kali lipatnya atau lebih dari 2 lipatnya. Oke, jawabannya D. Oke, tiba di nomor yang terakhir di pembahasan soal SIMAK UI tahun 2021 ini ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol like. Oke, tentukan arah arus induksi pada resistor RA saat kumparan B dijauhkan dari A. Pernyataan yang benar adalah apakah arus yang melalui RA akan berada di sebelah kiri, arus yang melalui RA akan berada di sebelah kanan ya. Ketika kumparan B dijauhkan dari kumparan A, flux yang melalui kumparan A akan berkurang sehingga medan yang diinduksi akan mengarah ke kiri untuk melawan perubahan tersebut. Atau 4, ketika kumparan B dijauhkan dari kumparan A, flux yang melalui kumparan A akan bertambah ya, sehingga medan yang diinduksi mengarah ke kanan untuk melawan perubahan tersebut ya. Ini pasti di antara 3 dan 4 ada salah satu yang benar atau salah satu yang salah ya. Ini coil A dan coil B ya. Coil A itu terdapat tegangan listrik dengan arah searah jarum jam ya. Kalau kita lihat pergerakan arusnya dengan kaidah tangan kanan, bisa kalian lihat ya. 4 jari ini menunjukkan arah I dan ibu jari menunjukkan arah medan magnet. Maka ini akan membentuk bahwa arus yang melalui RA akan berada di sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan. Otomatis satu temannya adalah 3 ya. Jadi ketika kumparan B dijauhkan dari kumparan A, flux melalui kumparan A akan berkurang sehingga medan yang diinduksi akan mengarah ke kiri ya, untuk melawan perubahan tersebut. Ini yang kita sebut sebagai hukum Lenz ya, bahwa seperti aksi reaksi ya. Setiap aksi yang diberikan akan memberikan reaksi yang sama besar tapi dalam arah berlawanan. Tapi ini kaitannya pada arus induksi. Seperti itu. Jadi jawabannya 1 dan 3 ya, B. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya upload ini membuat pemahaman kalian lebih mendalam dan bisa membantu kalian masuk ke dalam keterima di ujian SIMAK UI tahun-tahun berikutnya. Terima kasih.